Salam kerahiman. Hari ini 30 April. Hari terakhir di bulan April dan sekaligus juga akhir dari sesi menggali rahmat dari Diary Faustina. Karena kita mulai 1 Mei 2020 dan selama 1 tahun, 365 hari kita mendengarkan tentang isi dari Diary Suster Faustina dan hari ini adalah hari yang terakhir. Kita akan baca dari nomor 1777. Kita mulai ya. Putriku, ketahuilah bahwa hatiku adalah sang kerahiman sendiri. Dari lautan kerahiman ini, rahmat mengalir ke seluruh dunia. Tidak ada satu jiwa pun yang telah menghampiri aku pergi tanpa menikmati penghiburan. Segala kepapaanmu telah dibenamkan dalam lubuk kerahimanku. Dan setiap rahmat yang menyelamatkan dan menguduskan memancar dari mata air ini. Putriku, aku ingin agar hatimu menjadi kediaman kerahimanku. Aku ingin supaya kerahiman ini mengalir ke seluruh dunia lewat hatimu. Hendaknya tidak seorang pun yang menghampiri engkau pergi tanpa kepercayaan akan kerahimanku yang sedemikian aku inginkan bagi jiwa-jiwa. Berdoalah sebanyak mungkin untuk orang-orang yang menghadapi ajal. Dengan permohonanmu, perolehlah bagi mereka pengharapan akan kerahimanku, sebab merekalah yang paling membutuhkan pengharapan, tetapi paling sedikit memilikinya. Yakinlah bahwa rahmat keselamatan kekal bagi jiwa-jiwa tertentu pada akhir hayat mereka bergantung pada doamu. Engkau mengetahui seluruh lubuk kerahimanku. Maka dari itu, timbalah kerahiman itu untuk dirimu sendiri dan khususnya untuk orang-orang berdosa yang malang. Dengan cepat, kerahimanku akan merengkuh jiwa yang percaya sebelum langit dan bumi terjerumus ke dalam kehampaan. 30 April. Berdoalah sebanyak mungkin untuk orang-orang yang menghadapi ajal. Itu pesan Yesus ya, di akhir pengajaran kita tentang menggali rahmat. Berdoalah sesering mungkin, sebanyak mungkin untuk orang-orang yang sedang menghadapi ajal. Sekarang masa pandemi masih ada, belum selesai. Masih ada running text di TV, pengumuman tentang hari ini meninggal berapa orang, berapa ratus orang, berapa ribu orang karena corona, karena COVID-19. Dan seperti saya sering ulang, apakah mereka sudah siap dalam keadaan kesekarat, diisolasi, sendirian, tanpa pesan terakhir kepada orang-orang yang dikasihinya? Semuanya serba gelap. Dan apalagi contoh ya, ada orang yang bilang nanti saya cari Tuhan nanti kalau sudah tua. Dosa, biarin dosa, nanti juga Tuhan ampuni saya. Nah, kalau dia sekarang dalam situasi sekarat tanpa dia bisa ngomong sama siapa-siapa, tanpa dia tidak tahu bagaimana caranya berdoa, bagaimana caranya mohon ampun pada Tuhan. Mari kita peduli pada mereka. Berdoalah sebanyak mungkin untuk orang-orang yang menghadapi ajal. Karena kita tahu dari Diary Faustina juga, Faustina pernah dibawa oleh malaikat pelindung ke satu tempat yang berkabut. Kita bisa baca dengan lengkap di nomor 20 ya. Di sana jiwa-jiwa yang menderita sangat merindukan relasi dengan Tuhan. Bisa juga baca di 1738. Di purgatorium adalah jiwa-jiwa yang belum layak, belum cukup bersih untuk menikmati surga. Maka dia harus dimurnikan, harus disucikan ya. Kasih mereka belum cukup murni.
Karena ada berbagai keterikatan. Waktu hidup di dunia ini mungkin dia masih terikat hal-hal tertentu. Misalnya dia bilang, saya udah mau mati nih ya, tapi kalau ingat dosa si A, saya nggak mungkin bisa ampuni karena saya seperti ini gara-gara dia. Jadi ada keterikatan. Nah, ini harus diselesaikan di purgatorium. Menurut Suster Faustina, betapa tidak terselami kerahiman Allah. Sehingga Tuhan izinkan aku, Suster Faustina, untuk berdoa. Walaupun doanya dia tidak pantas, tapi dia tahu kerahiman Tuhan. Tuhan itu sangat maha rahim, Tuhan itu maha baik. Maka doa dia yang tidak pantas pun Tuhan terima untuk bisa menyelamatkan atau menolong orang-orang yang sedang menghadapi ajal. Itu ada di 880. Begitu pula dengan kita. Kita manusia berdosa. Kita sering merasa nggak layak. Tuhan, mana mungkin Tuhan dengar doa saya karena saya berdosa. Tapi di sini Suster Faustina memberikan satu masukan buat kita semua, Allah itu maha rahim. Bahkan dengan doa dia yang tidak sempurna pun Tuhan mau mendengarkan doa-doa kita untuk keselamatan orang-orang yang sedang menghadapi ajal. Dengan permohonanmu, perolehlah bagi mereka pengharapan akan kerahimanku. Sebab merekalah yang paling membutuhkan pengharapan, tapi paling sedikit memilikinya. Coba kita bayangkan ya, orang yang sedang sekarat, sedang menghadapi ajal. Yang tergambar itu bukan hartanya dia banyak, nanti harus dibagi ke siapa, nanti hartanya habis. Tapi yang lebih tergambar adalah, kalau saya mati, saya kemana? Ke neraka? Ke purgatorium? Ke surga? Buat dia semua menjadi sesuatu yang menakutkan dalam tanda kutip ya. Takut, khawatir, gelisah karena dia nggak bisa tahu dia akan kemana. Dengan keadaan seperti itu nanti keluarlah film-film apa yang pernah dia lakukan. Perbuatan jahat, perbuatan yang merugikan orang, yang membuat orang sampai menderita, yang ya banyak hal ya, itu semua muncul. Nah, kalau perbuatan-perbuatan itu sama Tuhan diadili, diingat, dia gimana mau bela diri bahwa dia menjadi orang yang benar? Ada ketakutan, ada kengerian. Sementara saya juga pernah cerita ya, ada orang yang sedang sekarat, dia melihat di sekelilingnya ada banyak bayangan hitam yang seolah-olah sedang menunggu. Begitu jiwanya lepas dari badan, akan direnggut oleh si bayangan hitam itu. Dia akan ketakutan karena dia mencari malaikat dia di mana, nggak ada. Karena dia yang dia lakukan selama hidup adalah perbuatan-perbuatan yang nggak berkenan kepada Tuhan. Tapi kembali lagi, Yesus memberikan tetap kesempatan kepada jiwa-jiwa tersebut untuk diselamatkan melalui kita-kita, sehingga diminta berdoalah sebanyak mungkin untuk orang-orang yang sedang menghadapi ajal, supaya mereka memperoleh pengharapan. Walaupun dosa mereka besar, dia tahu bahwa Tuhan Maha Rahim. Tuhan bisa mengampuni dosa-dosanya. Dia masih punya waktu untuk melakukan pertobatan. Masih banyak ya orang-orang yang sedang sekarat itu yang gak siap mau pulang. Masih punya utang. Ya banyak hal. Banyak hal yang pasti menjadi pikirannya, karena seperti saya pernah katakan beberapa hari yang lalu, saat kematian itu adalah saat yang serius, saat yang menentukan. Setelah ini saya kemana? Ke kiri, ke kanan. Ini yang saat-saat yang kritis. Tapi kalau kita berdoa buat mereka, mereka bisa mendapat pengharapan, bisa memperoleh pengharapan bahwa Yesus itu mati di salib untuk menyelamatkan manusia, termasuk dia yang sedang sekarat. Yang Yesus lakukan setiap detik kehidupannya, setiap tetes darahnya, dan juga denyut jantungnya di salib, itu semua Yesus berikan untuk keselamatan manusia. Nah, kalau orang itu nggak kenal Tuhan Yesus, orang itu nggak tahu pengajaran ini, orang itu nggak tahu kerahiman Tuhan, dia akan menjadi orang yang putus asa. Oleh sebab itu, kembali lagi Yesus ingin kita berdoa buat mereka supaya mereka memperoleh pengharapan.
Yakinlah bahwa rahmat keselamatan kekal bagi jiwa-jiwa tertentu pada akhir hayat mereka bergantung pada doamu. Nanti suatu hari kalau kita juga sudah meninggal, bayangan saya kata-kata ini ya, Tuhan bisa tanya, saya sudah minta doa-doa, minta jiwa-jiwa ini pada kamu untuk didoakan. Kenapa kamu nggak berdoa? Kenapa kamu nggak bela? Karena rahmat keselamatan kekal bagi jiwa tertentu, bagi jiwa itu pada akhir hayat mereka bergantung pada doamu. Engkau sudah aku beri dorongan untuk berdoa, kepedulian untuk berdoa, tapi engkau nggak berdoa. Kita juga bisa diadili seperti itu. Sama seperti yang saya pernah cerita ya. Ada seorang yang hidup di biara, dia meninggal, hidupnya benar, orang saleh, tapi dia datang lagi kepada teman-temannya, katakan doakan saya. Teman-temannya yang masih hidup di biara heran karena orang ini saleh, sudah didoakan, sudah dipersembahkan misa, kok masih butuh doa. Akhirnya dia bilang, saya memang hidupnya benar di hadapan Tuhan menurut teman-teman semua. Tapi ternyata saya lalai, saya tidak melaksanakan apa yang Tuhan minta, yaitu saya berdoa untuk jiwa-jiwa yang sudah meninggal, jiwa-jiwa di purgatorium. Oleh sebab itu, doa-doa teman-teman semua Tuhan pakai bukan untuk menolong saya, tapi untuk menolong jiwa-jiwa yang seharusnya saya doakan. Lihat ya, setiap orang seperti yang Yesus katakan mungkin punya tugas. Keselamatan jiwa tersebut bergantung pada doamu. Maka kita wajib berdoa untuk mereka. Engkau mengetahui seluruh lubuk kerahimanku. Maka dari itu, timbalah kerahiman itu untuk dirimu sendiri dan khususnya untuk orang-orang berdosa yang malang. Jadi Yesus pun sering memberitahukan pada kita untuk menimba rahmat untuk kepentingan kita sendiri. Karena kita juga rapuh, kita juga lemah, kita juga nggak berdaya, kita juga berdosa. Rengkuhlah, timbalah rahmat itu untuk diri sendiri dan juga untuk pendosa-pendosa yang malang. Dan dengan cepat, ya Yesus katakan, kerahimanku akan merengkuh jiwa yang percaya sebelum langit dan bumi terjerumus ke dalam kehampaan. Jadi kerahimannya Tuhan itu lebih cepat daripada maut mengambil dia. Itu yang Tuhan katakan. Jadi kembali lagi kita perlu berdoa buat orang-orang yang sedang sekarat. Ini menjadi satu jaminan baru juga buat kita semua ya, bahwa kerahiman Tuhan lebih cepat daripada reaksi alam, daripada kematian. Mari kita banyak berdoa buat mereka. Kita berdoa contohnya ya, Tuhan, aku mohon iman, keyakinan kuat bagi semua orang yang sedang atau segera akan menghadapi ajal. Tolonglah mereka demi samudera kerahiman-Mu. Amin. Jadi kita minta pada Tuhan supaya mereka punya iman, percaya pada Tuhan, percaya pada kerahiman-Nya, dan supaya mereka bisa menikmati samudera kerahiman di saat-saat terakhir itu. Itu aja untuk hari ini. Itu pesan dari Tuhan ya, dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Berdoalah sebanyak mungkin untuk orang-orang yang menghadapi ajal. Ini devosi kepada kerahiman ilahi. Peduli kepada keselamatan jiwa-jiwa. Dan Yesus memberi pesan kepada kita semua, khususnya dalam masa pandemi ini juga, begitu banyak orang yang sekarat menghadapi ajal, belum tentu dalam keadaan siap. Dan tadi Yesus bilang, jangan sampai jiwa-jiwa tertentu menjadi tanggung jawab engkau yang harus mendoakan keselamatan jiwa tersebut. Itu aja pertemuan kita selama 1 tahun tanpa terasa ya. Masa pandemi Tuhan justru memberikan banyak sekali rahmat dan berkat. Asal kita mau membuka hati, kita mau menggali apa yang mau Tuhan berikan. Terima kasih buat support, buat komentar, juga doa yang saya terima setiap hari dari teman-teman setia yang melihat, mengikuti link YouTube saya.
Sehingga acara menggali rahmat ini bisa diselesaikan. Walaupun bahkan suami saya juga bilang jangan tiap hari, bosan. Tapi ada satu dorongan, saya harus lanjut dan beberapa komentar dari teman-teman yang kalau kebetulan videonya agak siang keluarnya, mulai bertanya, hari ini nggak ada ya? Kok nggak ada? Kok saya cari-cari nggak ada? Nah itu bukan sengaja, tapi itu juga mendatangkan sukacita bahwa apa yang saya lakukan ternyata minimal ada gunanya untuk beberapa orang yang memang membutuhkan pencerahan-pencerahan tersebut. Saya harap dengan acara ini kita semua menjadi semakin tahu sebagai devosan kerahiman ilahi apa yang Tuhan minta. Dan juga apa janji-janji Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kesegaran baru dalam menghadapi hari-hari hidup kita. Karena Yesus juga tahu kan, Dia memberi rahmat untuk menghadapi hidup yang keras ini. Ya, dikatakan seperti itu. Dan ternyata devosi kerahiman ilahi yang fokusnya adalah Yesus. Mari kita juga belajar dari Yesus, belajar dari Suster Faustina, menjadi orang yang peduli kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Mari kita juga mau jadi alatnya Tuhan, supaya rahmat-rahmat yang kita terima bisa juga dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Dan satu lagi pesan saya, berdoa tanpa henti buat keselamatan jiwa-jiwa, khususnya jiwa-jiwa yang dalam sakratul maut. Kita semua ingat ya, dua pilar dalam devosi kerahiman, yaitu mengandalkan Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan belas kasih. Apakah melalui doa, melalui perkataan, dan melalui perbuatan. Itu semuanya kita rangkum dalam doa singkat kita, Yesus, Engkau andalanku. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam kerahiman.
Aku